akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita bernyanyi, Oh Sukacitaku. Mari kita tunjukkan segala sukacita kita dengan bernyanyi memberikan suara kita untuk Bapak Ibu. Oh sukacitaku, sejak aku jumpa Tuhan Yesus. Oh sukacitaku,
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita bernyanyi, Yesus kupanggil, Yesus kupandang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidup. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidup. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom anak-anak teacher semua, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kesempatannya sungguh luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai kami untuk kesehatan, untuk sukacita pada saat ini. Biar kiranya Engkau terus memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong dan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 6 ayatnya yang 9 sampai dengan 22. Namun teacher hanya akan membacakan ayat 9, 10 dan 13, 14. Oke, sudah mendapatkannya? Oke, teacher akan baca ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, udah tahu ya untuk nama anak-anak Nuh ya. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, itulah firman Tuhan kepada Nuh. Kita sudah tahu bahwa Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Berarti dia tidak terpengaruh terhadap lingkungannya pada saat itu. Nah, oke. Kita lanjut ke dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, kita akan baca mengenai apa? Mengenai Nuh. Ya, betul. Ada gambar apa di sana? Gambar bahtera dan pelangi. Oke, kita baca. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Nah, dikatakan di sana Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah untuk menghapus semua manusia dari muka bumi. Sebenarnya bukan manusia saja, semua makhluk dari muka bumi. Nah,
emang seperti apa sih situasi pada saat itu? Nah, kita lihat. Terjadi pembulian, ya kan? Terjadi pembulian. Anak-anak sama-sama anak-anak saling mengejek satu dengan yang lain. Terus, nah, terjadi pencurian di mana-mana, ya kan? Terus, terjadi perselisihan saudara dengan saudaranya sendiri. Apalagi, sesama orang tua juga saling berselisih paham, ya kan? Jadi ada banyak kejadian pada saat itu bahwa ini manusia pada saat itu tidak mendengarkan Allah, tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Termasuk juga anak-anak pada zaman itu. Kita lihat bahwa ketika orang tuanya memberikan nasihat kepada anaknya, anaknya malah santai dan tidak taat, tidak menghormati orang tuanya, tidak merasa takut, tidak merasa hormat kepada orang tua ketika dia ditegur dan atau bahkan dimarahi oleh orang tuanya. Inilah situasi yang dialami pada saat itu di luar dari keluarga Nuh. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Nah, Tuhan dikatakan di sana, Tuhan memutuskan Nuh dan menyelamatkan keluarganya dari air bah. Kenapa? Karena dia adalah keluarga yang taat kepada Allah. Dikatakan tadi dalam pembacaan kita, dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita lihat, perhatikan satu dengan satu wajah di tengah-tengah keluarga Nuh ini. Mana Nuh ya? Nah, kita lihat di mana Nuh. Ya, ini dia Nuh. Nah, itu dia. Dia menjadi memberikan arahan kepada keluarganya bahwa mereka harus bersuka cita. Nah, kita lihat mereka selalu tertawa satu dengan yang lain. Wajahnya pun tersenyum dengan satu dengan yang lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Jadi di tengah-tengah keluarga Nuh ini, sukacita itu ada, kasih itu ada, cinta itu ada. Terus di dalam keluarga mereka ini, nah, lihat bahwa apa? Mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Anak-anaknya begitu menghargai Nuh, mendengarkan perintahnya dan menaati perintahnya, ya. Nah, begitu. Jadi beda dengan keluarga yang kita lihat tadi bahwa ada banyak terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Nah, Allah sudah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dia tidak membantah perintah-perintah Allah. Dikatakan tadi si Nuh taat terhadap Allah. Nah, jadi dikatakan di sini kita lihat bahwa Nuh ini membangun bahtera ini adalah di atas, dia membangunnya di atas bukit, bukan di dekat danau, bukan di dekat air, bukan juga di dekat sungai, bukan di dekat laut. Nah, tetapi di atas bukit dikatakan di dalam Alkitab. Nah, kita juga tahu situasinya Nuh ini juga pasti akan menjadi bahan bulian bagi orang-orang. Dia akan digosipi ya, sekarang bahasanya ya, digosipi oleh mungkin masyarakat yang lain bahwa dikatakan, oh, si Nuh ini sudah gila ini dengan keluarga ini. Kenapa dia harus membangun bahtera kapal di atas bukit? Nah, tetapi karena dia taat kepada Allah, dia tidak memperhiraukan itu semua. Oke, kita lihat. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan
satu lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Nah, Allah berkata kepada Nuh bahwa dia memberikan apa? Hewan-hewan juga akan ikut bersama dia. Nah, Nuh mengajak semua hewan sepasang demi sepasang. Nah, yang luar biasa pada saat itu yang terjadi adalah hewan ini tidak memangsa satu dengan yang lainnya, ya kan? Jadi hewan ini juga dengar-dengaran kepada Nuh, dengar-dengaran kepada Allah. Allah sudah menyuruh mereka untuk ikut ke dalam bahteranya Nuh. Nah, kita lihat ada beberapa hewan di sana. Ada singa, ada harimau, ada keledai, ada jerapah, ada gajah, ada kuda, ada unta, ada kelinci, ya kan? Kura-kura, ayam. Yang di depan itu adalah apa? Beruang. Nah, banyak jenis-jenis hewan di dalam bahtera Nuh. Sebenarnya lebih banyak daripada yang kita lihat saat ini. Semua jenis makhluk hidup ada di dalam bahtera Nuh saat itu. Nah, Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. nah dikatakan Air hujan. tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Nah, dikatakan banjirnya sudah mulai datang, ya kan? Banjirnya sudah mulai datang dan ada dikatakan di sana gunung yang paling tinggi pun terendam oleh banjir itu. Mereka mulai ketakutan, mereka mulai khawatir apa yang akan terjadi kepada mereka. Tetapi yang terjadi kepada mereka adalah Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Nah, dikatakan di sana tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Mereka selalu bersukacita dan selalu di sini kita lihat. Mereka selalu tersenyum satu dengan yang lain. Nah, yang paling luar biasa tadi dikatakan bahwa hewan-hewan itu pun tidak memiliki tidak takut kepada keluarga Nuh. Nah, kita lihat. Nah, gajahnya makan. Ya kan, semuanya bersukacita. Nah, semuanya bersukacita. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Semuanya bersukacita pada waktu itu. Mereka ada di dalam bahtera itu selama 40 hari 40 malam. Nah, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga Nuh. Bahkan semua hewan yang ada laba-laba ya. Nampak ya, ada monyet, ada domba, ya kan? Oke, kita lanjut. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Nah, dikatakan di situ bahwa Tuhan melepaskan burung merpati. Nah, burung itu tidak kembali dan mereka tahu bahwa hujan itu sudah reda, air bah itu sudah surut dan tidak ada lagi. Mereka bersukacita. Semuanya mereka bersukacita. Kita lihat. Semua mereka bersukacita dan mereka mulai Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, mereka sudah keluar dari kapal itu semua. Semuanya mereka bersukacita. Semua hewan mengucapkan terima kasih kepada Nuh
Nah, juga keluarga-keluarganya semua, mereka akan berpisah dari tempat itu untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Nah, kita lihat pelangi. Ini tadi dikatakan bahwa pelangi ini adalah tanda di mana Allah tidak akan menurunkan air bah kembali ke dunia kita ini. Nah, jadi semua hewan-hewan berterima kasih kepada Nuh. Nah, mereka sudah memilih jalan mereka masing-masing. Si jerapah, gajah, singa, domba, kura-kura, ayam, harimau. Nah, mereka akan hidup di mana habitat mereka. Mereka pergi mencari tempat untuk mereka berkembang. Nah, demikian. Nah, jadi apa yang kita belajar dari sini, bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan menyayangi kita dan kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita mengikuti itu, maka berkat Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita akan terjadi sesuai dengan rencana Allah kepada Nuh, bahwa kehidupan manusia juga terus berlangsung, kehidupan hewan-hewan juga terus berlangsung. Nah, melalui ini kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita walau sedetik pun. Sampai saat ini ya, anak-anak sekolah minggu teacher semua masih sehat, masih bisa tersenyum, masih bisa bernyanyi, masih bisa tepuk tangan. Itu karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kiranya Engkau Tuhan tolong, bahwa kami boleh mengucap syukur setiap saat melalui kehidupan kami, waktu di dalam kehidupan kami, detik demi detik, seperti Tuhan tidak pernah melupakan kami walau sedetik pun dalam kehidupan kami. Kiranya menolong teacher-teacher kami, orang tua kami, guru-guru kami yang di sekolah, bahkan juga teman-teman kami, supaya kami boleh kiranya mendatangkan sukacita bagi mereka sekalian. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum selesai, ada pertanyaan bagi kita di sini. Nah, pertanyaannya, Tuhan menaruh pelangi di langit sebagai janji bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar, ya. Benar atau salah? Iya, benar. Oke, sampai ketemu lagi. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita nyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi besarkan nama Tuhan. Mari bernyanyi dengan persembahan kita dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, memuji Dia karena kebenaran besar dan tiada terhingga. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Bapa di dalam surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ketika ibadah kami telah selesai. Kami telah dapat menyanyikan lagu pujian, menaikkan doa permohonan, bahkan juga mengumpulkan persembahan. Kiranya semuanya itu hanya untuk kemuliaan namamu saja. Dan persembahan yang kami kumpulkan kiranya dapat digunakan gereja